warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Serdamayanti, NIM 2417303838 dari Prodi Pendidikan Jasmani, kelas B dari mata kuliah Ilmu Gizi Olahraga, Ibu dosen pengampu, Ibu Rosti SPD MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu gizi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang dimana ada analisis gangguan kesehatan, penyakit degeneratif, dan manajemen risiko fisik dan aktivitas olahraga. Nah, yang dimana sebuah atau olahraga merupakan pilar utama kesehatan. Namun tapi pemahaman medis yang tepat aktivitas fisik dapat memicu kondisi patologis tertentu atau pemburu penyakit yang sudah ada. Kondisi seperti ini spot anemia dan heat stroke adalah risiko langsung bagi atlet, sementara penyakit seperti diabetes dan hipertensi memerlukan manajemen olahraga. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan penyakit apa saja. Di sini ada yang pertama itu ada spot anemia, yang dimana anemia olahraga. Anemia pada atlet seringkali bersifat semu atau disebut pseudoanemia. Mekanisme fisiologi seperti saat seseorang memulai latihan ketahanan yang intens, tubuh beradaptasi dengan meningkatkan volume plasma darah untuk mendinginkan tubuh lebih efisien. Namun, jumlah sel darah merah tidak meningkatkan secepat plasma tersebut. Strict head mods, yaitu pecahan sel darah merah akibat konversi mekanis pada pembuluh darah di telapak kaki saat berlari di permukaan keras. Contohnya itu contoh seperti apa? Di sini saya akan menjelaskan contohnya, yang dimana contoh atlet lari maraton yang mengalami penurunan performa secara bertahap, sering merasa pusing saat berdiri tegak, hipotensi ortostatik, dan kulit terlihat pucat meskipun asupan nutrisi dianggap cukup. Ya, baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit lagi, yang dimana itu penyakit gastristik atau dinamakan MAH. Dalam konteks atlet, gastritis pada orang yang aktif berolahraga seringkali dipicu oleh ketidakseimbangan waktu makan dan intensitas latihan. Marxisme selama latihan berat, sistem saraf simpatik menghambat aktivitas pencernaan untuk mengalirkan 80% darah ke otot. Jika lambung menggunakan makanan yang sulit dicerna, tinggi lemak atau serat, atau justru sangat kosong, asam lambung tinggi, maka mukosa lambung akan teriritasi. Contohnya, bagaimana contohnya itu saya akan menjelaskannya. Seperti seorang pemain basket yang mengonsumsi kopi hitam pekat saat perut kosong sebelum tanding akan merasakan sensasi terbakar di dada, heat dan mual saat melakukan sprint.
Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan penyakit apa lagi. Di sini saya akan menjelaskan penyakit gangguan diare. Sering disebut sebagai run throats. Kondisi ini melibatkan gangguan motilitas usus. Mekanisme kombinasi antara guncangan mekanik pada organ perut dan ikemia usus. Berkurangnya aliran darah ke usus menyebabkan air tidak terserap dengan sempurna di usus besar. Penggunaan minuman olahraga dengan kadar gula terlalu tinggi, hipertenik, juga dapat menarik air ke dalam usus dan memicu diare. Contohnya seperti pelari ultramaraton yang terlalu banyak mengonsumsi energi gel tanpa dibilas air putih yang cukup, mengakibatkan kram perut hebat di tengah perlombaan. Baik, selanjutnya ada penyakit kelainan akibat suhu tinggi, yang dimana ini adalah spektrum gangguan dari yang ringan hingga mengancam nyawa. Heat stroke ternyata ketika suhu inti tubuh melewati 400 C. Pada titik ini hipotalamus pengaturan suhu berhenti berfungsi, keringanan berhenti keluar untuk menghemat cairan, sehingga suhu tubuh melonjak tak terkendalikan, yang dapat merusak protein di otak. Tablet 2 menjadi krisis suhu tinggi. Ya, baik, di sini ada lagi penyakit di mana demam dan risiko myokarditis. Demam adalah sinyal bahwa tubuh sedang melewati infeksi, dan olahraga adalah stres tambahan yang berbahaya. Saat demam, pemabilitas sel jantung meningkat. Jika seseorang berolahraga berat, virus atau bakteri dapat dengan mudah menginfeksi otot jantung, menyebabkan peradangan yang disebut myokarditis. Ini adalah penyebab umum kematian mendadak pada atlet muda yang memaksakan diri saat sakit. Contohnya itu seperti seorang pemain sepak bola yang memaksakan bermain saat flu berat dan mengalami nyeri dada hebat serta sesak napas di babak kedua. Baik, di sini ada juga penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi. Olahraga adalah terapi non farmakologis terbaik untuk hipertensi. Olahraga meningkatkan produksi nitric oxide yang membantu pembuluh darah melebar. Vasodilatasi secara jangka panjang ini menurunkan kekakuan arteri. Pasien dengan tensi 160/100 mmHg disarankan melakukan jalan cepat 30 menit sehari. Setelah 6 bulan, kekakuan arterinya berkurang dan tekanan darah stabil di 130/85 mmHg tanpa obat dosis tertinggi. Baik teman-teman, itu tadi materi saya dari ilmu gizi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.